Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah akuntansi keuangan menengah pertama. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kerja kelompok kami tentang acquisition and disposition of property, plant, and equipment. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih untuk Ibu Dr. Tantina Haryati SEMAKS dengan Ibu Elizabeth Putri Fizandra, SAMA, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah pertama. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5 kami. Perkenalkan, nama saya Melody Renifania Siltang dengan NPM akhir 249. Dan teman saya yang pertama yaitu Penska Dwi Rahmadani dengan NPM akhir 054. Lalu teman saya yang kedua yaitu Friaska Amelia Bella Trisnananda dengan NPM akhir 073. Lalu teman saya Zia Mazaya Kanita dengan NPM akhir 074. Dan teman saya selanjutnya yaitu Dwi Siti Nur Mufadila dengan NPM akhir 095. Dan teman saya selanjutnya yaitu Bilariel Heris AR Royan dengan NPM akhir 312. Dan teman saya yang terakhir yaitu Brian Samuel Wedzu dengan NPM akhir 429. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang soal 1A, yaitu menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang selama tahun 2023. Dari soal diketahui perhitungan pembayaran pembangunan gedung tiap bulan yang terjadi selama 2023, yaitu yang pertama pada tanggal 1 Januari 2023 sebesar 210 juta, lalu pada tanggal 1 Maret 2023 sebesar 300 juta, lalu pada tanggal 1 Mei 2023 sebesar 540 juta, dan yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar 450 juta. Lalu, untuk menjawab pertanyaan tersebut, atau mencari rata-rata tertimbang selama tahun 2023, yaitu yang pertama, kita mencari kontribusi masing-masing pengeluaran terhadap rata-rata tertimbang di tiap bulan yang terjadi. Di PPT sudah tercantumkan tabel perhitungan per bulan yang terjadi, yaitu dengan cara setiap pengeluaran dikalikan dengan lamanya dana tersebut yang digunakan dalam proyek selama tahun berjalan. Perhitungan ini dinyatakan dalam satuan bulan, kemudian dibagi 12 untuk mendapatkan proporsi waktu dalam 1 tahun. Di soal atau di PPT sudah tercantum pada tanggal 1 Januari, jumlah pengeluaran atau pembayaran yang terjadi yaitu 210 juta dengan lama waktu yaitu 12/12 atau 12 bulan per 12 bulan. Sehingga perhitungannya yaitu 210 juta dikali 12 bulan per tahun atau per 12 bulan dengan hasil yang didapatkan yaitu sebesar 210 juta. Lalu pada tanggal 1 Maret dengan jumlah pembayaran sebesar 300 juta dengan lama waktu 10 bulan per 1 tahun atau per 12 bulan, dan perhitungannya yaitu 300 juta dikali 10 per 12 sehingga hasilnya didapatkan 250 juta. Lalu pada tanggal 1 Mei jumlah pembayaran yang terjadi sebesar 540 juta dengan lama waktu sebesar 8 bulan per 12 bulan sehingga perhitungannya yang terjadi yaitu 540 juta dikali 8 per 12 dan didapatkan hasil sebesar 360 juta. Lalu pada tanggal 31 Desember jumlah pembayaran yang terjadi sebesar 450 juta dengan lama waktu 0/12 dikarenakan
pembayaran tersebut terjadi di bulan terakhir. Sehingga perhitungannya didapat 450 juta dikali 0 per 12, sehingga didapat hasil 0. Dan total hasilnya yaitu sebesar 820 juta. Jadi, hasil akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang tahun 2023 sebesar 820 juta. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Siti Nur Mufadila dengan NPM akhir 095. Di sini saya akan menjelaskan soal 1B yang dimana diperintah untuk menghitung bunga yang dapat dihindarkan atau dikapitalisasi karena adanya penambahan nilai pada bangunan. Yang pertama yaitu kita mengalokasikan WAAE atau Weighted Average Accumulated Expenditure yaitu sebesar 820 juta rupiah dengan utang spesifik yaitu 750 juta rupiah. Sisa WAAE yaitu dihitung dari 820 juta rupiah dikurangi 750 juta rupiah. Maka sisa WAAE yaitu sebesar 70 juta rupiah. Kemudian yang kedua yaitu kita menghitung kapitalisasi rate dari utang lainnya. Yang pertama itu dari wesel bayar sebesar 550 juta rupiah dengan suku bunga 10%. Maka bunganya yaitu 55 juta rupiah. Kemudian yang kedua yaitu dari obligasi sebesar 600 juta rupiah dengan suku bunga 12%. Maka bunganya yaitu sebesar 72 juta rupiah. Maka total interest yaitu sebesar 127 juta rupiah dan total prinsipal atau total utang lainnya dari wesel dan obligasi yaitu sebesar 1.150 juta rupiah. Rate-nya yaitu dihitung dari total interest dibagi dengan total prinsipal yaitu 127 juta rupiah dibagi dengan 1.150 juta rupiah. Maka rate-nya itu sebesar 11,04%. Kemudian kita menghitung bunga yang dikapitalisasi yaitu dari utang spesifik sebesar 750 juta rupiah dikali 15%. Maka bunga yang dikapitalisasi yaitu sebesar 112.500.000 rupiah. Kemudian dari utang lainnya yaitu dari sisa WAAE yang tadi yaitu 70 juta rupiah dikali 11,04%. Maka bunga yang dikapitalisasi yaitu sebesar 7.728.000 rupiah. Maka total bunga yang dikapitalisasi yaitu sebesar 120.228.000 rupiah. Jadi total WAAE sebesar 820 juta rupiah diperoleh bunga yang dapat dikapitalisasi atau yang dapat dihindarkan yaitu sebesar 120.228.000 rupiah. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Friska Amelia Bella Trisnanda dengan NPM akhir 073. Di sini kita akan menghitung total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya atau actual interest-nya. Nah, yang pertama ada construction note atau hutang yang berhubungan langsung dengan konstruksi. Bisa juga dibilang hutang khusus untuk konstruksi, yaitu sebesar 750 juta. Ini sudah ada di soal sebelumnya ya. Nah, dengan bunganya sebesar 15%. Jadi, beban bunganya yaitu 112.500.000 rupiah. Lalu yang kedua ada wesel bayar 5 tahun sebesar 550 juta dengan bunga 10%, sehingga bunganya 55 juta rupiah. Lalu yang ketiga ada obligasi 10 tahun sebesar 600 juta rupiah dikalikan besar bunganya 12%, nah menghasilkan bunga 72 juta rupiah. Jadi total aktual interest-nya yaitu 239.500.000 rupiah. Nah, dalam akuntansi aset tetap, bunga yang boleh dikapitalisasi ini tidak boleh melebihi total bunga aktual.
Karena itu, kita harus membandingkan antara avoidable interest sebesar Rp220.228.000 dengan total actual interest-nya yaitu sebesar Rp239.500.000. Nah, karena yang dipilih adalah nilai yang lebih rendah, maka bunga yang dikapitalisasi ke bangunan yaitu sebesar Rp120.228.000. Perkenalkan, nama saya Zema Zaya Kanita dengan NPM akhir 074. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai tugas instruksi 2, yaitu membuat soal mengenai yang pertama, perolehan aset dan acquisition of PPE. Jadi soalnya yaitu pada tanggal 1 Februari 2024, PT Prima Tekstil membeli sebuah mesin tenun otomatis secara kredit untuk meningkatkan kapasitas produksi kain. Rincian biaya yang berkaitan dengan perolehan mesin tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga faktur mesin sebesar Rp600 juta. Kemudian ada diskon pembelian yaitu 2% dari harga faktur, kemudian biaya angkut dan asuransi sebesar 12 juta, kemudian ada biaya pemasangan dan pembuatan fondasi mesin sebesar 25 juta, kemudian ada biaya uji coba mesin atau trial run sebesar 8 juta, dan biaya perbaikan lantai akibat kesalahan saat pemindahan mesin sebesar 3 juta. Nah, semua biaya tersebut dibayar secara kredit dan mesin itu mulai digunakan setelah seluruh proses pemasangan selesai. Diminta, hitunglah total harga perolehan atau kos mesin yang harus dikapitalisasi sebagai aset tetap. Kemudian buatlah jurnal untuk mencatat perolehan mesin tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membacakan jawaban dari soal tersebut. Yang pertama, kita menghitung harga perolehan mesin. Langkah pertama, kita cari harga setelah diskonnya terlebih dahulu, yaitu harga faktur mesin dikurangi dengan diskon pembelian. Harga faktur mesin sebesar 600 juta dikurangi dengan diskon pembelian sebesar 600 juta dikali 2%. Sehingga didapatkan harga setelah diskon adalah 588 juta. Kemudian kita cari biaya yang dikapitalisasi. Yang pertama adalah harga setelah diskon yaitu sebesar 588 juta, kemudian biaya angkut dan asuransi sebesar 12 juta, kemudian biaya pemasangan dan fondasi sebesar 25 juta, dan biaya uji coba mesin sebesar 8 juta. Sehingga diperoleh total harga perolehan mesin seluruhnya adalah 633 juta. Nah, biaya perbaikan lantai sebesar 3 juta ini tidak dikapitalisasi karena biaya tersebut itu terjadi akibat kesalahan saat pemindahan mesin sehingga tidak menambah manfaat atau nilai mesin. Oleh karena itu, biaya tersebut itu akan dicatat sebagai beban, bukan bagian dari harga perolehan aset tetap. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu jurnal untuk mencatat perolehan mesin tersebut. Mesin tenun sebesar 633 juta di sebelah debit, kemudian beban perbaikan sebesar 3 juta di sebelah debit pada utang sebesar 636 juta di sebelah kredit. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fenska Dwi Ramadhani dengan NPM akhir 054. Di sini saya akan membahas hasil diskusi kelompok kami yaitu instruksi 2 bagian B, yaitu membuat soal mengenai pelepasan aset atau disposition of PPE. Yaitu soalnya mesin tenun otomatis tersebut disusutkan menggunakan metode garis lurus dengan umur ekonomi selama 5 tahun dan nilai sisa sebesar 60 juta. Lalu pada tanggal 30 Juni 2024, PT Prima Tekstil memutuskan untuk menjual mesin tersebut karena perusahaan ingin mengganti peralatan produksinya dengan teknologi yang lebih modern. Namun terdapat 3 skenario pelepasan mesin, yaitu skenario pertama, mesin dijual secara tunai seharga 520 juta rupiah. Skenario kedua, mesin dijual secara tunai seharga 500 juta rupiah. Dan skenario ketiga, mesin dijual secara tunai seharga 470 juta rupiah.
Dan di soal juga diminta untuk yaitu yang pertama menghitung beban penyusutan mesin sampai tanggal 30 Juni 2024. Yang kedua yaitu menghitung nilai buku mesin pada saat penjualan. Dan yang ketiga yaitu membuat jurnal untuk mencatat disposisi mesin untuk masing-masing skenario. Di sini saya akan menjawab jawaban soal pertama yaitu menghitung beban penyusutan mesin sampai tanggal 30 Juni 2024. Nah, untuk menghitung beban penyusutan mesin digunakan metode garis lurus, yaitu yang pertama dihitung penyusutan per tahun, yaitu harga perolehan mesin yang sudah diperoleh oleh teman saya, yaitu pada soal pertama sebesar 633 juta rupiah dikurangi dengan nilai sisa yaitu 60 juta rupiah. Kemudian dibagi dengan umur ekonomis yaitu 5 tahun, maka diperoleh hasil yaitu 114.600.000 rupiah per tahun. Selanjutnya yang kedua yaitu karena mesin digunakan selama 5 bulan yaitu dari 1 Februari sampai 30 Juni 2024, maka penyusunan per bulan yaitu 5 per 12 dikali 114.600.000 rupiah dengan hasil yaitu 47.750.000 rupiah. Nah, sehingga total beban penyusutan sampai tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar 47.750.000 rupiah. Lalu yang ketiga yaitu untuk jurnal penyesuaian beban penyusutan mesin yaitu beban penyusutan mesin di sisi debit sebesar 47.750.000 rupiah pada akumulasi penyusutan mesin di sisi kredit sebesar 47.750.000 rupiah. Di sini saya akan menjawab soal B nomor 2 yang meminta nilai buku mesin pada saat penjualan. Yang pertama, rumusnya adalah nilai buku sama dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Lalu kita masuk ke perhitungannya. Langkah pertama, kita siapkan harga perolehan mesin. Dari soal A, harga perolehan mesin sudah kita ketahui sebesar 633 juta rupiah. Langkah kedua, kita siapkan akumulasi penyusutan. Dari soal B nomor 1, akumulasi penyusutan mesin selama 5 bulan, yaitu dari bulan Februari sampai Juni 2024, adalah sebesar 47.750.000. Langkah ketiga, kita hitung nilai bukunya dengan rumus tadi. Nilai buku sama dengan 633 juta dikurangi 47.750.000. Hasilnya adalah 585.250.000 rupiah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal pencatatan disposisi mesin untuk masing-masing skenario. Yang pertama, kita ketahui bahwa nilai buku mesin saat dijual adalah Rp 585.250.000 karena pada ketiga skenario ini harga jualnya lebih rendah daripada nilai bukunya, maka perusahaan mengalami rugi. Di skenario 1, mesin dijual Rp sebesar 520 juta sehingga ruginya sekitar 65 juta. Skenario 2 dijual Rp sebesar 500 juta, ruginya menjadi 85 juta. Dan skenario 3 dijual paling murah yaitu Rp 470 juta sehingga ruginya paling besar yaitu 115 juta. Dalam jurnalnya kita mendebitkan sesuai harga jual, mendebit akumulasi penyusutan dan juga mendebit akun rugi pelepasan aset. Sedangkan akun mesin kredit sebesar harga perolehan agar nilainya menjadi 0 di pembukuan. Semakin rendah harga jual dibandingkan nilai buku, maka kerugian yang ditanggung perusahaan akan semakin besar.
Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Terima kasih atas partisipasinya. Kami mohon maaf jika ada salah atau kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.